Yang terhormat Pak Arief beserta teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai Organizational Structure Design dari PT Anugrah Meggalestari. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Clio, Yunis, Zuleika, Elizabeth, dan Agnes. Untuk materi presentasi dibagi menjadi 5 bagian, yakni ada deskripsi perusahaan, penjelasan proses, pemodelan proses, pengelompokan proses, dan penentuan struktur. Pertama, deskripsi perusahaan. PT AML atau PT Anugrah Meggalestari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil yang didirikan pada tahun 2015. Sampai saat ini, PT AML telah melayani konsumen dalam negeri dari kota-kota besar yang meliputi Jakarta, Bandung, Cirebon, dan Surabaya. Selain produk jadi, PT AML juga melayani pengerjaan tekstil sesuai pesanan pelanggan dengan kuantiti minimal order yang fleksibel. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai penjelasan proses. Dalam tahapan produksi akan dikelompokkan menjadi 9 tahapan secara garis besar. Untuk tahapan yang pertama itu merupakan proses pengadaan sumber daya manusia, terdiri dari proses pertama sampai dengan proses ketiga. Tahapan yang kedua yaitu proses pengadaan bahan baku, terdiri dari proses keempat sampai dengan proses ketujuh. Selanjutnya ada proses perencanaan produksi, terdiri dari proses 8, 9, 10, dan 12. Yang keempat ada proses produksi, terdiri dari proses ke-12 dan proses ke-13. Tahapan yang kelima merupakan proses pengendalian kualitas atau quality control, terdiri dari proses 14 dan proses 15. Selanjutnya ada tahapan proses pengelolaan persediaan. Pada tahap ini berisikan proses ke-16 sampai dengan proses ke-18. Selanjutnya ada tahapan mengenai proses pemasaran dan penjualan, terdiri dari proses ke-19 sampai dengan proses ke-21. Untuk tahapan ke-8 merupakan proses pengiriman dan ekspedisi, terdiri dari proses ke-22 sampai dengan proses 23. Dan yang terakhir, tahapan ke-9 yaitu proses akuntansi dan keuangan, terdiri dari 2 proses, yaitu proses ke-24 hingga proses ke-25. Masuk ke pemodelan sistem, yang pertama ada proses 1, yang dimana pada proses tersebut merupakan proses pengelolaan sumber daya manusia. Kemudian dilanjutkan ke proses 4 hingga 7, yang akan dilakukan proses pengadaan bahan baku. Namun pada proses tersebut terdapat proses-proses yang mendukungnya, yang ditunjukkan pada proses 8 hingga proses 11, yang merupakan proses perencanaan produksi. Selanjutnya masuk ke proses 12, akan dilakukan proses produksi. Setelah dilakukan proses produksi, akan dilanjutkan ke proses pengendalian kualitas atau quality control, yang ditunjukkan pada proses 14. Kemudian dilanjutkan ke proses 19, yang merupakan proses pemasaran dan penjualan produk. Setelah dilakukan QC, akan dilakukan proses pemasaran dan penjualan. Namun, pada proses tersebut terdapat proses pengelolaan persediaan, yang artinya ada produk yang telah dibuat, belum dibuat, dan lain sebagainya. Lalu dari proses pemasaran akan dilakukan proses ekspedisi dan pengiriman. Kemudian yang terakhir akan dilakukan proses akuntansi dan keuangan di perusahaan. Selanjutnya kita akan melakukan pengelompokan proses dari proses-proses yang telah kita identifikasi sebelumnya. Pengelompokan proses ini adalah menghitung jarak antara kedua proses, antara satu proses dengan proses lainnya. Penghitungan jarak ini dilakukan dengan melihat 3 kriteria dengan masing-masing pembobotannya. 3 kriteria tersebut yang pertama adalah kedekatan dalam rangkaian proses yang kelompok kami berikan bobot sebesar 0,5 atau sebesar 50%, kesamaan resource dan atau kompetensi orang yang diperlukan untuk menjalankan suatu proses, itu kita berikan bobot sebesar 30% atau 0,3, serta kesamaan KPI atau Key Performance Indicator dalam suatu proses kita berikan bobot 20% atau 0,2. Apa yang dimaksud dari 3 kriteria? Pertama, kedekatan dalam rangkaian proses. Ketika dua aktivitas atau kedua proses yang sedang dibandingkan ini berada dalam posisi yang berurutan, kita kasih nilai 1. Sedangkan ketika kedua aktivitas atau kedua proses ini berselisih satu proses dalam aliran proses, itu kita kasih nilai 2, begitupun seterusnya sampai ketika kedua proses yang kita bandingkan itu lebih dari sama dengan 4 aktivitas atau 4 proses dalam aliran proses, kita berikan nilai 5.
Oke, selanjutnya adalah kesamaan resource dan atau kompetensi. Ketika kedua proses ini membutuhkan sumber daya yang persis sama atau kompetensi yang persis sama untuk menjalankan proses, kita kasih nilai 1. Sebaliknya kalau sangat berbeda, kita kasih nilai 5. Sedangkan di antara kedua kondisi artinya kayak kalau kita merasa, oh kompetensinya ada samanya gitu atau berbeda sedikit, itu kita kasih antara nilai 2, 3, atau 4. Itu berdasarkan judgement dari orang yang menilai tentang kedua proses tersebut. Selanjutnya kesamaan KPI proses. Kesamaan proses ketika kedua proses itu mendukung pencapaian KPI yang persis sama, kita kasih nilai 1. Sedangkan kalau sangat berbeda juga kita kasih nilai 5. Nah, kalau di antara kedua itu juga, kalau ada KPI yang sama antara dua proses, tapi ternyata ada juga yang beda, kita kasih antara nilai 2, 3, atau 4 sesuai judgement kita. Oke, selanjutnya kita akan memulai pengelompokan proses dengan menghitung jarak antara proses satu dengan proses lainnya. Pada slide kita tampilkan salah satu contoh perhitungan saja, karena kita akan ngebandingin 25 proses, sehingga kita sertakan link Google Sheet untuk melihat proses perhitungannya. Contoh perhitungan yang kita mau tampilkan adalah perhitungan untuk proses 1 dengan proses 2. Seperti kita tahu nih di slide sebelumnya, di pemodelan proses, kita akan lihat ada bagan aliran proses. Kita lihat kita nilai berdasarkan bagan tersebut. Pertama, untuk kedekatan dalam rangkaian proses 1 dengan proses 2 itu kita kasih nilai 1 karena berdasarkan bagan itu proses 1 dan proses 2 itu berurutan. Lalu untuk kesamaan resource dan atau kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan proses, kita berikan nilai 2 karena kita merasa untuk menjalankan kelompok kami merasa untuk menjalankan proses 1 dan proses 2 itu membutuhkan kompetensi yang kurang lebih sama. Karena proses 1 itu untuk merekrut SDM, yang kedua itu sedangkan proses 2 itu lebih untuk melatih SDM-nya. Jadi kurang lebih sama. Sedangkan untuk kesamaan KPI atau Key Performance Indicator untuk proses itu juga kita 1. Karena indikator yang kita lihat, performance indikator yang kita lihat itu adalah bagaimana SDM ini berkembang. Lalu kita hitung skor total jarak antara kedua proses, yaitu proses 1 dan proses 2 dengan mengalihkan bobot dengan nilai yang kita kasih. Contoh kayak tadi kedekatan dalam rangkaian proses itu kan bobotnya 0,5, kita kasih nilai 1. Begitu juga dengan kesamaan resource itu bobotnya 0,3, kita kalikan dengan 2. Lalu kita jumlahkan juga dengan kesamaan KPI bobotnya 0,2 dikali dengan nilai yang kita kasih yaitu 1. Sehingga diperoleh nilai 1,3. Lalu pada tabel kita lihat nih matriks P1 dengan P2 itu jaraknya 1,3, begitupun ketika baris P2 dengan kolom P1 1,3. Seperti ada pengulangan. Hal ini berlaku untuk semua perhitungan jarak antara satu proses dengan proses lainnya. Setelah dilakukan pengelompokan proses, akan ditentukan struktur menggunakan metode dendrogram. Dendrogram ini merupakan representasi visual dari proses terbentuknya klaster berdasarkan nilai koefisien jarak pada setiap proses. Setelah membuat dendrogram, dapat dilihat bahwa dendrogram terbagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama adalah klaster merah. Pada klaster ini berfokus pada efisiensi perencanaan produksi dan pengelolaan persediaan untuk mendukung kelancaran operasi manufaktur. Proses yang termasuk pada klaster ini adalah proses perencanaan produksi yang ditandai dengan nomor proses 7-11 dan proses pengelolaan persediaan yang ditandai dengan proses 16-18. Selanjutnya, pada klaster biru mencakup proses lain yang mendukung aktivitas utama perusahaan, baik secara internal maupun yang melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan atau pihak luar atau pihak eksternal. Proses yang termasuk pada klaster ini adalah pengelolaan SDM yang ditandai dengan proses nomor 1-3, proses pengadaan bahan baku yang ditandai dengan proses 4-7, proses penilaian kualitas yang ditandai dengan proses 14-15, proses pemasaran dan penjualan yang ditandai dengan nomor proses 19-21, proses pengiriman dan ekspedisi yang ditandai dengan proses 22-23, dan proses akuntansi dan keuangan yang ditandai dengan proses 24-25. Selanjutnya untuk penentuan struktur. Terdapat pertimbangan dalam menggabungkan proses ke dalam satu posisi, yaitu salah satunya lingkup proses yang mungkin dikuasai kompetensinya oleh satu orang. Nah, untuk PT AML sendiri, didapat posisi pertama yaitu proses 1, 2, dan 3 yang dapat dipegang oleh manajer bagian HRD. Lalu untuk posisi kedua yaitu proses 4, 5, dan 6 yang dapat dipegang oleh manajer procurement. Selanjutnya untuk posisi ketiga yang berisi proses 12, 14, dan 15
yang dapat dipegang oleh manajer quality control. Lalu untuk posisi keempat dapat dipegang oleh manajer bagian produksi. Selanjutnya untuk gabungan proses 24 dan 25 dapat dipegang oleh manajer finance. Lalu untuk gabungan proses 19 dan 20 dapat dipegang oleh manajer marketing. Untuk posisi selanjutnya dapat dipegang oleh manajer PPIC. Dan terakhir untuk posisi dengan proses 11, 16, 17, dan 18 dapat dipegang oleh manajer inventory. Jadi berdasarkan yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perancangan struktur organisasi dapat menggunakan pendekatan analitis, salah satunya dengan mengelompokkan proses. Nah, pengelompokan proses yang dihasilkan dari dendrogram ini didasari oleh kedekatan alur kerja, kesamaan resource, dan KPI, yang menjadi dasar pembentukan unit atau departemen dalam desain organisasi. Lalu berdasarkan pengolahan data sebelumnya, diusulkan 2 departemen dalam perusahaan, yakni Departemen Hubungan Eksternal serta Departemen Produksi, dengan total 8 posisi. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.